Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali saat seperti ini di mana ibadah kita ada di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya bagi kita semua. Puji Tuhan, bagaimana sehat-sehat pada saat ini? Saya akan sampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini mengenai membangun kembali Pondok Daud. Saudara, ayat yang kita akan pakai di dalam kitab Amsal 9 ayat yang ke-11 dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Pondok Daud? Ini yang perlu kita bersama-sama mengerti. Pondok Daud adalah tempat di mana Daud bertemu dengan Tuhan. Daud bersekutu dengan Tuhan. Daud membangun kehidupannya yang dekat dengan Tuhan. Umat Tuhan datang ke dalam pondok. Kenapa pondok? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Daud waktu itu belum diperkenankan untuk membangun bait Allah dalam arti yang megah gedung. Sehingga di dalam kitab 1 Tawarik 15 ayat yang pertama dikatakan Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Saudara, ada satu hal yang istimewa di dalam kehidupan Daud, tetapi Daud rindu untuk bisa membangun gedung untuk Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Dan Daud membangun kemah. Daud membangun sebuah pondok untuk tabut Allah, di mana Tuhan hadir di sana. 1 Tawarik 16 ayat yang pertama dikatakan tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Saudara, mengapa Pondok Daud? Pondok Daud adalah tempat di mana Daud dan semua orang percaya boleh bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, dan mempersembahkan korban keselamatan di hadapan Allah. Saudara, kita perlu belajar kenapa Pondok Daud. Saudara, siapa yang ada di sana? Ini perlu. Di dalam satu kitab Mazmur dikatakan nyanyian mengenai nyanyian Daud. Ya Tuhan, siapa yang boleh menumpang di dalam kemahmu? Siapa yang boleh tinggal di dalam gunungmu yang kudus? Saudaraku, satu tempat yang istimewa bagi Daud adalah tempat di mana dia bisa bertemu, berjumpa, bersekutu, sharing dengan Tuhan. Dan siapa yang boleh ada di sana? Daud memberikan satu kriteria. Kenapa Tuhan ingin membangunnya? Saudara, kita bisa melihat siapa orang-orang yang ada di sana. Di dalam kitab Mazmur ini dikatakan, ia yang berjalan dengan tidak bercela, melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dalam hatinya. Saudara, orang yang datang kepada Tuhan dengan kehidupannya yang tidak bercela, melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dalam hatinya, itu adalah orang-orang yang sangat berkenan kepada Tuhan. Orang-orang yang punya kerinduan untuk benar-benar mengabdikan hidupnya di dalam kebenaran, hidup tanpa celah bagi Tuhan. Itu orang-orang yang bisa duduk diam di hadapan Tuhan, mengalami naungan Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan. Saudara, siapa yang ada di sana di dalam ayat yang ketiga dalam kitab Mazmur ini? Ia tidak memfitnah dengan lidahnya, tidak melakukan kejahatan terhadap sesamanya, dan tidak membuat celaan kepada kawannya. Saudara, orang yang bisa ada di dalam Pondok Daud adalah orang yang memiliki semangat persaudaraan. Ia tidak pernah memfitnah dengan lidahnya. Artinya ini seorang yang benar-benar tulus hati dengan mulutnya sama. Apa? Yaitu untuk membangun orang-orang
yang bersama-sama dengan dia, tidak melakukan kejahatan terhadap sesamanya, dan tidak membuat celaan kepada kawannya. Saudara, orang yang ada di dalam pondok Daud ini adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang setia kawan, orang-orang yang benar-benar hanya melakukan apa yang benar, apa yang baik, yang bisa membangun orang-orang di sekelilingnya. Siapa yang ada di sana? Ayat yang keempat dikatakan, ia yang matanya merendahkan orang-orang tertolak, tetapi yang menghormati mereka yang takut akan Tuhan, yang berjanji sekalipun rugi dan tidak mengubahnya. Saudaraku yang dikasihi Allah Tuhan, satu khas orang yang ada di dalam pondok Daud adalah orang yang memang dia tidak suka dengan orang yang memang ditolak oleh masyarakat umum, artinya orang yang memang punya kepribadian yang tidak bagus, tetapi dia adalah orang yang menghormati mereka yang takut akan Tuhan. Saudara, orang yang ada di dalam pondok Daud ini orang-orang yang peka terhadap sesamanya. Siapa orang-orang yang berada di sekelilingnya? Orang-orang yang takut akan Tuhan, selalu dia bisa bersatu. Inilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga tidak ada percideraan, tidak ada perselisihan di dalam pondok Daud. Ini yang Tuhan rindukan. Saudara, pondok Daud tentunya bukan gereja yang secara umum Tuhan. Banyak orang yang berselisih di dalam gereja. Ini Tuhan melihat pondok Daud itu sudah hancur. Saudara, Tuhan ingin membangun kembali suasana di dalam ibadah, suasana di dalam persekutuan, di mana orang-orangnya adalah orang-orang yang menghormati satu dengan yang lain. Kalau sudah berjanji, meskipun rugi, dia akan lakukan. Dia tidak mengubah janjinya, tidak ingkar janji. Itu orang-orang yang ada berkenan kepada Tuhan, yang boleh ada di dalam kemah Daud, di dalam pondok Daud. Saudara, dalam ayat yang kelima dikatakan, yang tidak meminjamkan uangnya dengan bunga, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Ia yang melakukan semuanya itu tak akan pernah goyah selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu yang sangat dinanti-nantikan Tuhan. Saudara, kadang-kadang gereja menjadi tempat di mana orang mencari keuntungan masing-masing. Ini yang sangat Tuhan prihatin, saudaraku. Sangat Tuhan prihatin, dan Tuhan melihat kalau sudah mulai orang mencari keuntungan di dalam persekutuan, di dalam gereja, dengan meminjamkan uang, dengan bunga, dan menerima suap, dan sebagainya, melawan orang yang tidak bersalah, dan melakukan hal-hal yang tidak membangun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan adalah untuk bersekutu dengan umatnya. Umat yang memiliki kerinduan sungguh-sungguh untuk membangun satu dengan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama membangun satu dengan yang lain. Saudara mungkin sudah mulai jenuh, saudara mulai mau ngapain lagi. Saudara di rumah tidak bisa kemana-mana. Saudara, waktu yang lalu saya sampaikan bagaimana respon kita itu akan menjadikan kita seseorang yang bagaimana. Kalau kita punya respon yang baik terhadap segala sesuatu yang tidak enak, saudara, kita akan melihat, kita akan menjadi orang yang berguna, orang yang memberkati banyak orang. Tapi kalau respon kita negatif terhadap apa yang terjadi, akhirnya kita memberontak ke sana, memberontak ke sini, dan sebagainya. Kita tidak pernah menjadi seperti yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya ayat yang ditulis oleh Tuhan di perjanjian lama kembali diulangi di dalam kitab Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-16 dikatakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Saudara, akhir zaman ini Tuhan sedang memulihkan kembali pondok Daud, ibadah yang berkenan kepada Tuhan, di mana orang-orangnya adalah orang-orang yang menghargai satu dengan yang lain.
Orang-orangnya adalah orang yang menguntungkan orang-orang lain. Orang-orang yang konsisten, orang-orang yang jujur, orang-orang yang satu kerinduan hatinya adalah untuk menolong yang lemah, untuk menguatkan, bukan mencari keuntungan satu dengan yang lain. Orang-orang yang melakukan dengan sungguh-sungguh kesetiaan, tidak merugikan orang lain. Kalau sudah berjanji, dia akan lakukan segala yang dia janjikan. Orang-orang yang seperti ini yang Tuhan mau di dalam gerejanya. Ini yang Tuhan mau bangun kembali. Saudara, sehingga kalau Tuhan izinkan sekarang ini, kita semua ada di rumah. Kita harus membangun ibadah keluarga kita masing-masing. Yang tadinya kita tidak pernah doa bersama-sama, kita menjadi doa bersama-sama. Yang tadinya kita tidak mendengar satu dengan yang lain, kita mulai mengenal satu dengan yang lain. Satu keluarga, supaya terbangun. Saya bersyukur dan kita percaya pada kesempatan yang akan datang, di mana kursi-kursi ini yang sekarang ini dipersiapkan, saudara, akan penuh dengan orang-orang yang rindu untuk memberkati satu dengan yang lain. Dan saudara adalah orang yang dicari Tuhan ketika engkau berusaha sungguh-sungguh, memiliki satu iman, memiliki satu kerinduan untuk menjadi berkat satu dengan yang lain. Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan akan memberkati kita semua ketika kita punya niat bersama-sama dengan Tuhan untuk membangun kembali gerejanya sebagai pondok Daud yang sudah roboh. Benar-benar kita perbaiki. Dinding-dindingnya yang retak, yang pecah-pecah, kita tambah. Apa itu? Kehidupan kita satu dengan yang lain. Kita saling memberkati, saling mendoakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau engkau adalah orang-orang yang punya kerinduan seperti ini, Tuhan sangat menolong saudara. Tuhan akan memberkati hidup saudara. Dan Tuhan akan menolong saudara untuk menjadi orang yang benar-benar menjadi berkat. Dan kita akan berdoa bersama-sama untuk tujuan ini, saudara, supaya benar-benar di akhir zaman ini masih ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang peduli satu dengan yang lain. Dan gereja Tuhan akan terbangun. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan akan hadir kembali dalam pondok ini. Seperti pada waktu Tuhan hadir ketika Daud masuk dalam pondok Daud ini, pondok Tuhan ini, di mana ada tabut Allah. Daud bisa bersekutu dan Tuhan menjadikan Daud benar-benar seseorang yang istimewa dalam hidupnya. Demikian juga pada akhir zaman ini, Tuhan akan senang datang di rumahnya, di gereja-gereja yang memiliki kriteria seperti yang saya sampaikan di atas. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang penuh dengan kemurahan. Biarlah kesempatan ini kami boleh datang kepadamu. Tuhan, ampuni kalau kami ini sudah jauh daripada apa yang Tuhan rancangkan sebelumnya, Tuhan. Untuk gereja Tuhan, untuk rumah Tuhan yang dipenuhi kemuliaan, yang dipenuhi dengan kehadiran-Mu. Karena orang-orang yang ada di dalam gerejamu, di dalam persekutuan-persekutuan adalah orang-orang yang mengasihi satu dengan yang lain, yang ingin membangun satu dengan yang lain, yang peduli satu dengan yang lain. Biarlah kehendak-Mu ya Tuhan yang terjadi. Kami dipersatukan, kami memiliki kesehatian untuk benar-benar bersama dengan Tuhan membangun kembali persekutuan yang indah antara Tuhan dengan umatnya, antara umatnya satu dengan yang lain. Kami boleh saling membangun, saling mengasihi, saling mendukung, saling menguatkan, supaya kami benar-benar hidup menjadi berkat dan kehidupan kami berkenan kepadamu. Kami percaya kalau kami berkenan kepadamu, maka Engkau akan hadir selalu. Dan apabila Engkau hadir dalam kehidupan kami, dalam persekutuan kami, maka kami tidak perlu takut akan masa depan. Karena Allah yang bersama-sama dengan kami adalah Allah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi dalam gereja-Mu, dalam setiap pribadi kami, dan kami menjadi orang-orang yang terbangun oleh karena kemurahan Tuhan.
Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Biarlah gerejamu akan menjadi gereja yang benar-benar punya kerinduan yang kuat untuk Engkau sendiri menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lihat